Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadel Tosan dari kelas akuntansi A. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang menjaga eksistensi Pancasila dan penerapannya bagi masyarakat di era globalisasi. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan. Baiklah, langsung saja kita ke pembahasan materi. Poin pertama, kekuatan nilai Pancasila dalam era globalisasi. Pancasila sebagai dasar negara sangat berperan penting bagi kehidupan bangsa dalam menyikapi zaman yang terus berkembang, karena nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dapat dikembangkan beriringan dengan kehidupan bangsa Indonesia. Masyarakat di sini perlu memahami Pancasila untuk diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila sebagai suatu dasar falsafat negara, maka sila-sila Pancasila merupakan suatu sistem nilai. Oleh karena itu, sila-sila Pancasila pada hakikatnya merupakan suatu kesatuan. Pada zaman modern ini, banyak pengaruh negatif terhadap suatu negara akibat dari globalisasi. Globalisasi dapat membawa perubahan dalam tatanan dunia yang berpengaruh langsung terhadap suatu negara. Perubahan ini yang dirasakan langsung oleh masyarakat Indonesia, baik itu perubahan positif maupun perubahan negatif. Hal ini menjadi tantangan besar bagi bangsa Indonesia. Oleh karena itu, masyarakat perlu memiliki kemampuan dalam menghadapi tantangan tersebut yang akan melanda kehidupan nasional, ekonomi, politik, sosial, dan budaya melalui pengamalan dan penghayatan nilai-nilai Pancasila. Dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Indonesia akan lebih terbentengi dan menjaga moral bangsa Indonesia dengan menghayati dan mengamalkannya agar tetap menjadi pedoman hidup bangsa. Seperti yang diketahui kini, banyak generasi muda yang moralnya sudah rusak akibat pengaruh globalisasi, seperti pengaruh teknologi yang semakin canggih, teman bergaul, narkoba, minuman keras, dan sebagainya. Masalah-masalah tersebut perlu diperhatikan karena dapat berdampak besar pada kemajuan dan perkembangan negara. Hal ini diharapkan bisa dibenahi dengan penerapan nilai Pancasila agar generasi yang akan datang memiliki akhlak dan moral yang baik. Pancasila sangat diperlukan dalam era globalisasi ini karena menjadi pembatas agar kita dapat memilih budaya yang sesuai dengan budaya Indonesia dan bermanfaat bagi bangsa dan negara. Hal tersebut perlu didukung dengan kesadaran warga negara Indonesia dalam menyikapi era globalisasi ini agar pengaruh yang masuk dapat bermanfaat dan membuat bangsa Indonesia semakin maju dan berkembang. Poin kedua, kelemahan nilai Pancasila dalam era globalisasi. Globalisasi membawa perubahan-perubahan dalam tatanan dunia internasional yang pengaruhnya langsung terhadap perubahan-perubahan di berbagai negara. Kemampuan menghadapi tantangan yang amat besar dan akan melanda kehidupan nasional, sosial, dan politik, bahkan mental dan bangsa, maka benteng yang terakhir ialah keyakinan nasional atas dasar negara Pancasila, yang sebagai benteng dalam menghadapi tantangan pada era globalisasi saat ini. Tantangan yang lain yaitu banyaknya ideologi alternatif melalui media informasi
yang mudah dijangkau oleh seluruh anak bangsa seperti radikalisme, ekstremisme, serta konsumerisme. Hal tersebut dapat membuat masyarakat mengalami penurunan intensitas pembelajaran Pancasila dan juga kurangnya efektivitas serta tantangan yang dihadapi negara dalam konteks aktualisasi nilai-nilai ideologi sejauh ini adalah berkembangnya berbagai paham yang kurang sesuai dengan nilai-nilai ideologi Pancasila. Kondisi seperti itu menghasilkan adanya dialektik dan terjadinya tarik-menarik nilai di dalam diri warga negara. Warga negara di dalam memfilter berbagai nilai tersebut dipengaruhi oleh faktor yang ada di dalam dirinya, meliputi pemahaman dan kesadaran terhadap nilai-nilai bersama serta kondisi lingkungan. Berbagai tendensi yang diperlihatkan sebagian anak bangsa dalam bentuk pola pikir, sikap, dan perilaku yang kurang selaras dengan nilai-nilai kebersamaan seperti diamanatkan dalam ideologi negara. Tantangan yang tidak kalah pentingnya adalah pada dinamika terorisme, yaitu adanya sebagian anggota masyarakat yang terjebak dalam pola pikir dan tindak radikalisme. Pengaruh corak berpikir seperti ini masih ada kaitannya dengan nilai sila pertama maupun nilai sila-sila lainnya. Poin ketiga, peluang Pancasila di era globalisasi. Dalam kehidupan sehari-hari, ada yang dimaksud dengan peluang penerapan Pancasila. Peluang penerapan Pancasila merupakan kesempatan dan usaha mencapai persatuan dan kesatuan. Dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila, penerapan Pancasila dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Di era globalisasi dan digital seperti sekarang, peluang penerapan Pancasila bisa dilakukan menggunakan teknologi informasi. Dengan teknologi informasi, kita bisa mengampanyekan nilai-nilai Pancasila ke seluruh dunia dengan mudah dan cepat. Sehingga praktik kehidupan sehari-hari yang berpedoman pada Pancasila bisa menjadi inspirasi negara-negara lain di dunia. Contohnya, bahan kampanye Indonesia kepada negara-negara lain di dunia seperti kerukunan dalam keberagamaan di Indonesia yang disebarluaskan melalui teknologi informasi. Selain itu, Pancasila sebagai ideologi negara yang terbuka juga dapat menyerap nilai-nilai baru yang bermanfaat dan tidak menyimpang dengan nilai-nilai sebelumnya. Bagi masyarakat dan bangsa Indonesia, Pancasila memiliki peluang untuk diterapkan di era digital yang berperan sebagai yang pertama, filter atau penyaring ideologi asing yang masuk ke Indonesia. Yang kedua, identitas negara. Yang ketiga, landasan penolakan atau penerimaan budaya asing. Yang keempat, sebagai dasar menyebarkan kebaikan yang sesuai dengan nilai Pancasila. Yang kelima, sumber motivasi serta dijadikan dasar dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang keenam, sebagai saksi sejarah dan perkembangan bangsa Indonesia. Dan yang terakhir, landasan pembuatan aturan dunia siber atau dunia digital untuk keamanan. Poin keempat, ancaman terhadap ideologi Pancasila di era globalisasi. Ancaman terhadap ideologi Pancasila dalam era globalisasi sesungguhnya dapat dilihat dari beberapa aspek. Aspek yang pertama, masuknya ideologi asing. Derasnya arus informasi baik melalui media sosial, media massa, dan media cetak sebagai dampak dari globalisasi turut andil masuknya berbagai macam ideologi asing di Indonesia, seperti ideologi liberal,
komunis, dan sebagainya. Tentunya hal ini sangat bertolak belakang dengan nilai-nilai luhur ideologi Pancasila. Yang kedua, terorisme dan fundamentalisme keagamaan ekstrem. Aksi-aksi teror yang terjadi tingkat global memiliki imbas terhadap Indonesia. Selama ini, aksi-aksi terorisme yang terjadi justru lahir dari fundamentalisme keagamaan yang lemah dan bersifat global seperti ISIS dan sebagainya. Di era global, aksi-aksi terorisme dilakukan sebagai upaya untuk merongrong keabadian dari Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia. Aspek ketiga yaitu kekuatan kapitalisme domestik dan kapitalisme internasional. Arus globalisasi sekaligus membawa gerbong ekonomi ternyata berimplikasi terhadap liberalisasi ekonomi yang berkeinginan untuk mengurangi peran negara dalam setiap kegiatan ekonomi. Hal ini dapat menjadi pemicu terjadinya ketidakadilan dalam kehidupan sosial. Yang keempat adalah aspek kemiskinan dan kebodohan era globalisasi yang menuntut perubahan dengan cepat, membutuhkan pengetahuan terhadap teknologi. Cita-cita negara Indonesia adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengentaskan kemiskinan. Jika hal ini terus terjadi, bukan tidak mungkin bangsa ini akan kembali dijajah dengan bentuk yang berbeda, baik dari segi teknologi maupun dari penggunaan sumber daya alamnya. Aspek yang kelima yaitu hilangnya kepribadian negara Indonesia. Kepribadian bangsa Indonesia dikenal dengan adat ketimuran yang mengedepankan sifat gotong royong, ramah tamah, dan tingginya sifat toleransi. Arus globalisasi tidak hanya membawa perubahan terhadap globalisasi ekonomi, namun globalisasi juga memiliki dampak terhadap perilaku warga negaranya. Liberalisasi menuntut kebebasan individu secara mutlak, yang akan mengikis rasa persatuan dan kesatuan. Tentu saja hal ini menjadi ancaman terhadap nilai-nilai luhur Pancasila yang menginginkan tingginya rasa persatuan. Selanjutnya, degradasi moral bangsa dan lemahnya pertahanan negara, dan terakhir lunturnya budaya bangsa Indonesia. Pembahasan yang terakhir, bagaimana geostrategi mengatasi ideologi Pancasila di era globalisasi. Ketahanan ideologi Pancasila kembali diuji ketika dunia masuk pada era globalisasi, di mana banyaknya ideologi alternatif merasuki ke dalam segenap sendi-sendi bangsa melalui media informasi yang dapat dijangkau oleh seluruh anak bangsa. Hal tersebut juga membuat masyarakat mengalami penurunan intensitas pembelajaran Pancasila dan juga kurangnya efektivitas serta daya tarik pembelajaran Pancasila. Untuk itu, diperlukan implementasi nilai-nilai Pancasila di era globalisasi. Yang pertama, dengan memanfaatkan kemajuan teknologi yang menarik bagi generasi muda dan masyarakat. Selanjutnya adalah membumikan nilai-nilai Pancasila melalui pendidikan dan pembelajaran berkesinambungan yang berkelanjutan di semua lini dan wilayah. Baiklah, cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.